Meski Pyrex sudah konfirmasi kalau perjuangan timnas Indonesia di babak round 3 tetap akan bersama Sinteyong, tapi sampai detik ini kok rasanya masih gedek banget ya sama orang-orang yang katanya pengamat malah mendesak STY out gara-gara gagal di draft out yang pakai squad U22 kemarin. Padahal jika dipikir-pikir lagi, STY ini sudah berjasa banget atas perkembangan sepak bola kita. Bahkan berkat program yang dibuat STY dan PSSI, banyak pemain-pemain keturunan top yang mulai tertarik gabung dengan timnas Indonesia. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata ada udang di balik batu, teman-teman. Hacker yang selama ini membantu sepak bola kita ke arah yang lebih baik, baru-baru ini mengungkap sebuah rahasia besar atas sosok yang mendanai proyek STY out tersebut. Sang hacker juga membuat publik heboh dengan membocorkan rincian pembagian dana yang diduga menjadi bahan bakar utama kesuksesan para mafia bola. Tak hanya itu, sang hacker juga kembali menyinggung sosok misterius yang dikenal sebagai Mr. X. Nama yang sempat dicuat saat diwawancari Najwa Shihab beberapa tahun lalu. Lantas bagaimana kelanjutannya? Mari kita ulas selengkap-lengkapnya. Sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema. Semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya kita buktikan. Ya, masih ingatkah dengan hashtag STY out yang menggema di mana-mana? Bahkan orang-orang yang katanya pengamat sepak bola Indonesia justru ikut mendesak STY untuk angkat kaki dari kursi pelatih timnas Indonesia. Sebuah keresahan yang membuat hacker Indonesia yang dikenal dengan Vault Anonim dan juga SSC Politik merasa gedek, merasa jengkel terhadap apa yang mengganggu pada perkembangan sepak bola timnas Indonesia saat ini. Hacker tersebut bahkan telah mempublikasikan identitas individu-individu yang dirasa telah mengganggu perkembangan timnas. Beberapa nama yang diungkap termasuk buzzer seperti Ika dan Chandra, hingga pengamat sepak bola seperti Akmal dan Towel. Tak berhenti sampai di situ saja, mereka juga membongkar skema besar untuk memakan sepak bola Indonesia. Skema ini dimulai dari upaya menggulingkan STY, kemudian melemahkan PSSI, hingga akhirnya ingin menguasai organisasi PSSI kembali. Dan mereka-mereka ini kayaknya senang dengan timnas di era kegelapan. Toh saat itu para pengamat tak heboh seperti sekarang ini, bahkan adem-adem aja. Dan itulah yang membuat kita semakin curiga. Kemenangan sempurna, kita legenda. Inilah waktunya, nama kita tercipta. Dan terbaru, SSC Politik bahkan memberikan bocoran tentang struktur operasional orang-orang di balik permainan ini. Menurut mereka, inisial NB berada di puncak sebagai otak utama skema ini. Selanjutnya, TV One disebut berperan sebagai panggung, dengan 2 orang sebagai aktor utama, serta 1 individu lainnya yang menjadi pemain cadangan. Lebih mencengangkan, SSC Politik juga mempublikasikan nilai-nilai match fixing yang diduga terjadi di PLFF dengan angka fantastis mencapai 10 juta dolar Amerika. Dan memang sih, mereka-mereka ini yang selalu buat heboh publik tanah air dengan statement-statement yang menggiring opini tentang STY. Tapi setelah semua dibongkar kebusukannya oleh sang hacker, para pengamat itu kini seolah-olah kicau dan gak berani lagi keluar-keluar tentang STY out. Makin curiga nggak tuh? Ya, kita buktikan semua. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap mafia yang berlindung dari kata pengamat. Lagi jadi saksi. Melihat postingan dari SSI Politik yang satu ini, membuat kita semakin melek lagi kalau mafia yang berkedok sebagai pengamat itu memang adanya. Apalagi pengamat sepak bola yang satu ini yang selalu memberi panggung ya cuma TV One. Bahkan Bung Handuk ini selalu menjadi dalang di balik banyaknya kegagalan proyek pembangunan sepak bola Indonesia. Mulai dari Danone Development yang berfokus untuk mengembangkan bakat-bakat pemain muda Indonesia yang justru oleh petinggi PSSI termasuk Towel yang saat itu menjabat sebagai General Manager Football Development tahun 2014 sampai 2015 diserahkan untuk mengambil keuntungan yang pastinya lebih menguntungkan PSSI ketimbang pihak Danone.
Bahkan masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan Bung Handuk selama menjadi bagian dari PSSI di era kegelapan. Dan kalian bisa lihat dengan kasus-kasus di bawah ini. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema. Semangat juara, membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya, kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersinar. Cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda. Inilah waktunya, nama kita tercipta. Aliran dana dari Mr. X yang nilainya fantastis. Punya Terbaru, SSI Politik kembali membuat kejutan dengan membocorkan jumlah dana dan kemana saja aliran dana tersebut mengalir. Dalam postingan tersebut, SSI Politik mengungkapkan bahwa mafia judi online Indonesia pada awal bulan November ini telah meluncurkan dana sekitar 1,2 miliar. Dana ini dibagi kepada ketiga aktor pemain utama dan pemain cadangan sebesar 350 juta, sisanya 190 juta untuk operasional main hashtag, ngebuzzer, hingga bayar media. Namun kabarnya pemain cadangan tidak mau dibayar dengan nilai 350 juta. Ia ingin lebih karena ia menganggap diri sudah familiar di dunia sepak bola. Dan pintarnya transaksi dilakukan mereka melalui cash sehingga susah untuk dilacak di perbankan. Hacker SSI Politik juga sempat menyinggung mengenai Mr. X dan buku biru yang sebelumnya juga sempat ramai dibicarakan beberapa tahun lalu. Sebelumnya, Mata Najwa juga pernah mewawancarai Mr. X yang diduga sebagai runners yang melancarkan sebuah match fixing di Liga 2. Dalam sebuah wawancaranya, Mr. X mengungkapkan berapa besaran uang dalam sekali melakukan match fixing dalam sekali pertandingan. Berapa itu yang mereka dapatkan? Mereka pinginnya hanya minta 150 juta. 150 juta untuk berapa pemain? 8. Untuk 8 pemain 150 juta dibagi. Ya dibagi. Kalau Anda sendiri dapat berapa sebagai runner? Kalau saya kalau pertandingan berhasil bisa sampai 20 sampai 25 juta. Nilai 400 juta adalah nilai yang diberikan pada 3 tahun yang lalu. Mungkin saat ini nilai tersebut sudah naik 3 hingga 5 kali lipat. Mengingat judol di Indonesia menjadi salah satu peringkat nomor 1 di dunia. Dan mereka-mereka ini punya leluasa untuk membakar uangnya lebih banyak lagi. Waktunya kita buktikan semua. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara dunia. Sumber dana para mafia di Indonesia. Satu tak terbendung. Menurut sejumlah laporan, kalau negara Indonesia merupakan salah satu penduduk dengan pemain judi terbanyak di dunia. Menurut survei yang dilakukan Brown & Reed, Indonesia jadi negara paling banyak yang bermain judi online. Bahkan laporan dari goodstats.id, judi online di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada kuartal pertama tahun ini, Indonesia sudah menembus 100 triliun rupiah. Intinya, banyak para mafia-mafia yang akan merasa senang jika STY out dari kursi pelatih timnas Indonesia. Karena mereka ingin membuat sepak bola kita kembali ke masa suram. Karena dengan itu, mereka-mereka ini bisa leluasa menjalankan bisnisnya dengan memanfaatkan timnas Indonesia. Maka dari itu, sebagai fans kita harus melawan. Apalagi bersama STY dan Pak Erik, sepak bola kita sudah mulai satu langkah ke depan menuju level Asia bahkan dunia. Kemenangan sempurna. Kita legenda. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat. Dan terlepas dari apapun, kalau para pengamat itu kembali membuat statement yang aneh-aneh kepada STY, bukan ya anti kritik ya, tapi kalau kritik yang keterlaluan seperti kemarin, ya para hacker ini akan turun tangan. Bahkan tak hanya hacker, seluruh fans yang ingin melihat sepak bola kita berkembang tentu nggak akan tinggal diam. Dan untuk para mafia, saat ini zaman sudah berkembang sangat pesat. Meski kalian nggak pernah terlihat di publik, tapi bisa aja loh identitas kalian kebongkar dalam hitungan menit saja. So, intinya kita tetap dukung terus STY selama masih ingin memajukan sepak bola kita. Waktunya kita buktikan semua.
langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu, tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut